Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurazila Sari. Saya mahasiswa S2 PIAUD UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sifat takamul wal ada dalam periwayatan hadis dan 8 metode transmisi hadis sebagai tugas akhir mata kuliah studi hadis perspektif pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD. Langsung saja kita akan membahas tentang apa itu tahammul wal ada dalam periwayatan hadis. Nah, secara bahasa tahammul itu berarti menerima dan al-ada sendiri artinya yaitu menyampaikan. Jadi jika digabungkan dengan kata al-hadis, tahammul hadis berarti kegiatan menyampaikan riwayat hadis. Lalu hubungan yang terjadi antara perawi dengan perawi lain merupakan kegiatan penerimaan dan penyampaian riwayat hadis. Nah, apa pula fungsi dari tahammul wal ada dalam periwayatan hadis? Fungsinya yaitu untuk menunjukkan cara hadis disampaikan dan didapatkan serta menunjukkan ketersambungan sanad. Baiklah, sebelum lanjut ke 8 metode transmisi hadis, kita akan membahas tentang apa syarat-syarat dari tahammul wal ada. Nah, syarat-syarat dalam meriwayatkan hadis, yang pertama yaitu Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat tidak fasik, yang kelima terjaga kehormatannya atau muro'ah, yang keenam mampu menyampaikan hadis, yang ketujuh jika mempunyai catatan maka harus dapat dipercaya, dan yang kedelapan sangat mengetahui hal-hal yang dapat merusak makna hadis. Selanjutnya kita akan membahas tentang 8 metode transmisi hadis, membahas tentang pengertian dan perbedaannya. Nah, yang pertama itu yaitu asma'i, yang berarti mendengar lafaz guru. Murid mendengar sendiri dari perkataan gurunya, baik dengan cara mengimlakan maupun bukan, baik dari hafalannya maupun membaca tulisannya. Nah, seperti apa gambarannya? Gambarannya yaitu seorang guru membaca dan murid mendengarkan, baik guru membaca dari hafalannya atau tulisannya, dan baik murid mendengarkan atau menulis apa yang didengarkannya, atau mendengar saja dan tidak menulis. Ketika menyampaikan hadis atau riwayat yang ia dengar atau terima itu, si rawi menggunakan sigot sami'na atau sami'tu, haddatsana atau akhbarona atau anba'ana. Kemudian ada al-qiraah atau membaca dari syekh. Nah, seperti apa pula gambarannya? Gambarannya yaitu seorang perawi membaca hadis kepada seorang syekh dan syekh mendengarkan bacaannya untuk meneliti, baik perawi yang membaca atau orang lain yang membaca sedang syekh mendengarkan. Ketika si rawi itu sendiri membaca hadis kepada syekhnya, maka waktu itu ia menyampaikan dengan menggunakan sigot anba'ani. Sedangkan jika orang lain yang membaca sedang ia mendengarkan, maka ketika menyampaikan kepada rawi lain, ia menyebut dengan akhbarona atau qara'tu alaihi. Kemudian metode yang ketiga adalah al-ijazah. Apa maksud dari al-ijazah? Al-ijazah artinya seorang syekh mengizinkan muridnya meriwayatkan hadis, baik dengan ucapan ataupun tulisan. Seperti apa gambarannya? Gambarannya yaitu seorang syekh mengatakan kepada salah seorang muridnya, "Aku izinkan kepadamu untuk meriwayatkan dariku demikian." Dalam menyampaikan sesuatu yang didapati dengan ijazah, si rawi berkata seperti ini, "Syafahani" atau "akhbarona fulanun ijazah" atau "fima ijazani fulan." Kemudian metode yang keempat yaitu al-munawalah atau menyerahkan. Maksudnya di sini adalah guru menyerahkan kitab hadis atau lembaran-lembaran catatan hadis kepada murid-muridnya agar diriwayatkan dengan sanad darinya. Untuk al-munawalah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu diberi ijazah, yakni ini adalah hasil pendengaranku atau periwayatanku dari seseorang. Riwayatkanlah
Nah, lafaz periwayatannya yaitu anba'ani atau anba'ana. Yang kedua, tidak diberi ijazah. Maksudnya apa? Nah, di sini ada yang dikatakan ini adalah hasil dari pendengaranku atau ini adalah hasil dari periwayatanku. Dengan lafaznya nawalani atau nawalana, yang artinya seseorang telah memberikan kepadaku atau kami. Adapun yang kelima yaitu Alkitabah. Nah, maksud Alkitabah ialah seorang syekh menulis sendiri riwayatnya atau beliau menyuruh orang lain menulis riwayatnya untuk diberikan kepada orang lain, baik yang ada di situ maupun yang tidak ada di situ. Nah, mukatabah ini ada yang disertakan dengan ijazah dan ada pula yang tidak disertakan dengan ijazah. Waktu menyampaikan hadis dari mukatabah, Sirawi mengatakan kataba ilayya fulanun. Adapun metode yang keenam yaitu al-i'lam, yang bermakna memberitahu. Nah, di sini seorang syekh memberitahukan kepada muridnya bahwa riwayat ini diriwayatkan oleh fulan dengan tidak disertakan izin diriwayatkan olehnya. Ketika menyampaikan hadis dengan jalan i'lam ini, Sirawi berkata a'lamni fulanun atau fima a'lamni syaikhin. Kemudian metode yang ketujuh yaitu al-wasiyah atau muwasiati. Nah, seseorang syekh mewasiatkan di saat mendekati ajalnya atau dalam perjalanan sebuah kitab yang ia wasiatkan kepada sang perawi. Riwayat yang seorang diterima dengan jalan wasiat ini boleh dipakai menurut sebagian ulama, namun yang benar adalah tidak boleh dipakai. Saat menyampaikan riwayat dengan wasiat ini, Sirawi berkata, Auso ilayya fulanun bi kitab, atau akhbaroni fulanun bil wasiyah. Kemudian metode yang terakhir yaitu al-wijadah. Makna lainnya mendapat. Makna dari al-wijadah keseluruhan yaitu seorang perawi mendapat hadis atau kitab dengan tulisan seorang syekh dan ia mengenal syekh itu, sedangkan hadis-hadisnya tidak pernah didengarkan ataupun ditulis oleh si perawi. Dalam menyampaikan hadis atau kitab yang didapati dengan jalan wijadah ini, Sirawi berkata, wajadtu fi kitabin fulan atau wajadtu bi khatin fulan. Nah, dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyampaikan atau meriwayatkan dan menerima hadis, maka ada 8 metode transmisi. Yang pertama, as-sama, mendengar lafaz dari guru. Yang kedua, al-qiraah, membaca dari syekh. Yang ketiga, al-ijazah. Yang keempat, al-munawalah atau menyerahkan. Yang kelima, al-kitabah. Yang keenam, al-i'lam, memberitahu. Yang ketujuh, al-wasiyah atau muwasiati. Yang terakhir, al-wijadah, mendapat. Baik, itu tadi hasil presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua yang melihat dan mendengarkan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.